Jumpa lagi bersama saya Abdullah, saya pedagang cilok yang paling populer di dunia maupun di akhirat. Oke, kali ini saya akan membahas tentang orang tua ya. Yang namanya orang tua ya, janganlah Anda mengeluh ya dalam soal mengurus anak-anak Anda. Dan janganlah Anda sebagai orang tua selalu memponis dengan kata-kata ucapan kepada anak Anda, durhaka kamu sama orang tua. Janganlah seperti itu ya. Sebandel-bandelnya anak ya, senakal-nakalnya anak itu anak Anda sendiri. Dan setiap perkataan orang tua itu pasti akan terkabul. Kalau orang tua mengatakan anaknya durhaka kamu sama orang tua, secara otomatis anak itu benar-benar akan menjadi durhaka kepada orang tua. Itulah disebabkan karena mulut orang tua sendiri, seperti itu ya. Jadi saya nasihati khususnya kepada orang tua ya. Jika ibu-ibu dan bapak-bapak sudah menjadi orang tua, janganlah Anda sekali-kali mengatakan kepada anak Anda, anak durhaka kamu. Janganlah seperti itu ya. Jangan. Dan juga janganlah Anda suka menakut-nakutin anak Anda dengan kata-kata anak durhaka, seperti jangan seperti itu ya. Ketika anak bandel disuruh ke warung, misalnya beli cabai atau beli bawang atau beli garam ya, durhaka kamu, gak mau disuruh-suruh sama anak. Jangan mengatakan kepada anak Anda durhaka kamu, gak mau disuruh sama ibu, dan gitu gak mau disuruh sama bapak, durhaka kamu seorang tua. Jangan seperti itu. Itu adalah doa Anda sendiri, ucapan Anda sendiri. Nanti lama-lama terkabul, anak Anda benar-benar akan menjadi durhaka, seperti itu ya. Jadi khususnya saya sekali lagi menasihati orang tua, kalaulah sudah punya anak, janganlah Anda sekali-kali memponis mengatakan anak kamu durhaka. Begitu juga ketika anak Anda sudah remaja dan sudah bekerja, janganlah Anda sekali-kali memponis dan berkata, kamu tuh harus kirim sama orang tua. Kalau nggak kirim sama orang tua uang, durhaka kamu. Seperti itu, jangan. Ini adalah contoh orang tua tidak baik ya. Yang namanya orang tua yang baik, anak sudah bekerja itu sudah bersyukur. Karena beban dari orang tua sudah gak ada lagi. Sudah bersyukur harusnya. Jadi biarkanlah anak Anda mencari masa depan dengan sendirinya. Gak usah diganggu. Apabila anak Anda sudah bekerja, biarkanlah uangnya dikumpulkan sendiri buat beli rumah sendiri ya, buat masa depan anak sendiri. Saya menasihati nih khususnya bagi orang tua ya, jangan sekali-kali Anda meminta uang kepada anak Anda ya. Yang namanya anak itu secara otomatis lambat laun akan jadi orang tua juga, punya anak juga, seperti itu, punya istri anak juga. Dan yang namanya anak sudah punya istri, anak sudah menikah, itu kan membutuhkan sebuah rumah. Yang namanya sebuah rumah nggak bisa dibeli cash macam kita beli gorengan, beli cash. Enggak. Beli rumah itu prosesnya sangat panjang. Panjang prosesnya itu. Harus bekerja dulu, mengumpulkan uang. Kalau uangnya ini nggak diambil-ambil, bisa bangun rumah. Tapi begitu uang kumpul 5 juta, kadang ada keperluan lagi, kadang keambil lagi. Itu lama prosesnya. Bisa bertahun-tahun untuk membeli sebuah rumah ya, seperti itu.
Jadi saya ingatkan lagi khususnya bagi orang tua ya. Ini saya menasehati khususnya yang sudah menjadi orang tua, baik ibu-ibu, baik yang sudah bapak-bapak ya, yang sudah punya anak. Apabila Anda mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan yang sudah bekerja, biarkanlah uang anak Anda itu jangan diminta ya. Biarkanlah suruh dikumpulin buat beli rumah sendiri, buat beli tanah sendiri, buat masa depan dia. Kalau ada orang tua anaknya sudah bekerja diminta terus tiap bulannya uang anaknya hasil kerja, itu namanya orang tua nggak ada otak. Dia menginginkan anaknya hidup sengsara seperti itu. Jadi gak punya masa depan, waktu nikah gak punya rumah, masih numpang di orang tua maupun mertua. Itu kan karena siapa? Karena orang tua yang selalu minta duit terus kepada anaknya seperti itu. Jangan ya, ini contoh orang tua yang tidak baik. Jadi saya akan menasihati khususnya bagi orang tua, kalaulah anak Anda sudah bekerja, baik laki-laki dan perempuan, biarkanlah anak Anda mengumpulkan uang sendiri dan suruh untuk membeli tanah dan membangun rumah sendiri. Seperti itu, buat masa depan mereka. Yang namanya anak pasti akan jadi orang tua juga. Nggak bakalan yang namanya anak seumur hidup sampai mati akan terus menjadi anak-anak terus. Tidak mungkin. Pasti akan menjadi orang tua juga seperti itu ya. Ini saya menasihati khususnya buat orang tua ya. Tolong didengar ya. Tolong dilihat video saya biar jelas, biar paham kalian ya. Saya menasihati orang tua. Walaupun umur saya misalnya lebih muda di antara ibu-ibu dan bapak-bapak yang lebih tua, selagi nasihat saya benar tolong diambil ya. Selagi nasihatnya benar tolong diambil ya. Seperti itu. Kita jangan menganggap orang lain itu, ah kamu umurnya masih muda di bawah saya berani nasihatin orang tua. Gak boleh seperti itu. Yang namanya nasihat, baik muda, baik anak-anak, selagi benar itu nasihatnya dari Allah langsung ya, bukan dari manusia. Seperti itu. Nasihatnya dari Allah langsung akan tetapi melalui perantara manusia. Seperti itu. Oke, jangan lupa tolong pahami, tolong dengarkan nasihat saya sekali lagi khususnya bagi orang tua. Kalau sudah punya anak baik laki-laki dan perempuan dan sudah bekerja, tolong jangan diminta gaji uang anak Anda. Biarkanlah anak Anda mengumpulkan uang, membeli tanah dan membangun rumah buat masa depan Anda. Pikirkanlah masa depan anak Anda ya. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi untuk video saya yang berikutnya.